Halo guys, apa kabar nih buat kita semua? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi nih bersama-sama materi statistik yang mungkin kita semua sudah tahu, yaitu tentang rata-rata populasi dan juga rata-rata sampel. Nah, untuk kesempatan kita pada kali ini, materi pertama yang akan kita bahas yaitu rata-rata populasi. Nah, rata-rata populasi memiliki pengertian, yaitu rata-rata populasi merupakan hasil dari penjumlahan seluruh elemen populasi dibagikan dengan banyaknya elemen populasi. Atau dalam statistik juga dikatakan bahwa rata-rata populasi didefinisikan sebagai rata-rata dari semua elemen dalam populasi. Nah, rata-rata populasi juga dilambangkan dengan mu dan dituliskan dengan rumus sebagai berikut, yaitu mu sama dengan sigma X per N. Dan untuk keterangannya, yaitu mu adalah nilai tengah atau rata-rata populasi, N adalah jumlah elemen populasi, X adalah nilai data yang berada dalam populasi, dan sigma X adalah jumlah dari keseluruhan data nilai X dalam populasi. Sekarang kita masuk pada contoh-contoh soal dalam materi rata-rata populasi. Nah, untuk contoh soal yang pertama yaitu adalah data populasi sekolah menengah atas yang ada di Sulawesi Utara. Di Bolaang Mongondo Utara terdapat 4 sekolah, di Minahasa Selatan terdapat 19 sekolah, Kepulauan Sangihe memiliki 18 sekolah, Minahasa 33 sekolah, Bolaang Mongondo 13 sekolah, Kepulauan Talaut 19 sekolah, Minahasa Utara 22 sekolah, Minahasa Tenggara 11 sekolah, dan Kepulauan Sitaro 5 sekolah. Selanjutnya ada Kota Manado, 47 sekolah, Bolaang Mongondo Timur, 4 sekolah, Kota Bitung, 13 sekolah, Kota Tomohon, 10 sekolah, Kota Mobagu, 7 sekolah, dan Bolaang Mongondo Selatan, 4 sekolah. Nah, untuk cara penyelesaiannya kita gunakan rumus yang tadi ya teman-teman. Nah, habis itu kita substitusikan nih semua data yang udah kita dapat tadi ke dalam rumus. Dan jadinya adalah mu sama dengan 13 tambah 33, tambah 18, tambah 19, tambah 19, tambah 22, tambah 4, tambah 11, tambah 5, tambah 4, tambah 4, tambah 13, tambah 10, tambah 7, dan tambah 47. Setelah kita mendapatkan hasil nih yang udah kita jumlahkan tadi, hasilnya 229, kita bahagi dengan 15 nih teman-teman. Dan habis itu kita mendapatkan hasil akhir, yaitu adalah 15,2. Untuk contoh soal yang kedua yaitu adalah populasi wisatawan mancanegara bulanan ke Bali pada tahun 2019. Pada bulan Januari 451.708, pada bulan Februari 436.266, pada bulan Maret 441.707. Pada bulan April 476.104, pada bulan Mei 483.928, pada bulan Juni 549.483, pada bulan Juli 604.310, dan pada bulan Agustus 602.457. Pada bulan September 589.984, pada bulan Oktober 565.966, pada bulan November 492.904, dan pada bulan Desember 544.726. Nah, untuk penyelesaiannya kita masih menggunakan rumus yang tadi ya teman-teman. Dan kita substitusikan lagi nih semua data yang udah kita kumpulkan tadi ke dalam rumus. Jadinya menjadi mu sama dengan 451.708 ditambah 436.266 ditambah 441.707 ditambah 476.104 ditambah 483.928
ditambah 549.483, ditambah 604.310, ditambah 602.457, ditambah 589.984, ditambah 565.966, ditambah 492.904, dan ditambah 544.726. Setelah kita jumlahkan semuanya tadi, menghasilkannya itu 6.239.543. Nah, hasil dari 6 juta ini kita bahagi dengan 12, dan hasil akhirnya yaitu adalah mu sama dengan 519.961. Nah, saat ini kita masuk nih pada materi yang kedua, yaitu rata-rata sampel. Pengertian dari rata-rata sampel yaitu nilai tengah atau rata-rata sampel merupakan penjumlahan hasil penjumlahan dari seluruh elemen sampel dibagikan dengan banyaknya elemen sampel. Dan sampel rata-rata adalah rata-rata aritmatika dari nilai sampel acak yang diambil dari populasi. Nah, rata-rata sampel juga dilambangkan dengan X bar nih teman-teman. Dan kita bisa lihat bersama nih rumusnya, yaitu adalah X bar sama dengan sigma X per N. Nah, untuk keterangannya sendiri yaitu X bar adalah singkatan dari min sampel saja, dan sigma berarti tambah, XI adalah berarti semua nilai X, dan N adalah jumlah item dalam sampel. Nah, sekarang kita masuk nih di dalam contoh soal dari materi rata-rata sampel. Nah, untuk contoh soalnya kita ambil dari Badan Pusat Statistik ya sumbernya, yaitu angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun pada tahun 2017. Nah, di sini udah ada nih teman-teman semua data-data dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya.
Nah, untuk cara penyelesaiannya sebenarnya sama teman-teman. Cara penyelesaiannya dengan materi kita tadi nih, yaitu materi rata-rata populasi. Tetapi yang membedakan hanya rumusnya saja nih teman-teman. Nah, untuk itu setelah kita mendapatkan semua data dan mengumpulkan semua data yang ada, kita substitusikan nih ke dalam rumus. Habis itu kita jumlahkan nih semua hasilnya dan kita bahagi dengan jumlah item dalam sampel, yaitu 34 ya teman-teman. Jadinya setelah kita jumlahkan semuanya mendapatkan hasil 1418 dan kita bahagi dengan 34 nih teman-teman, dan kita mendapatkan hasil akhir yaitu 41,7. Mungkin di sini masih banyak banget teman-teman yang berpikir kayak, apa sih perbedaan spesifik dari populasi dan sampel? Nah, sebenarnya kan populasi itu dikatakan nih teman-teman sebagai totalitas dari semua objek yang pada nantinya akan kita teliti. Sedangkan sampel merupakan bagian kecil dari populasi itu sendiri yang nantinya diambil sebagai objek dalam sebuah pengamatan atau penelitian lantaran dianggap mampu mewakili populasi. Atau lebih singkatnya bisa kita katakan bahwa perbedaan populasi dan sampel adalah jika populasi ini merupakan bagian besar dari sampel dan merupakan objek penelitian, sementara objek yang akan dijadikan riset nanti secara langsung yaitu berupa sampel. Jadi begitu nih teman-teman kira-kira untuk perbedaan yang lebih spesifik dari populasi dan juga sampel, dan juga bagaimana kaitan sih populasi dan juga sampel. Nah, untuk perbedaan juga yang lebih spesifik nih teman-teman dari dua materi yang udah kita bahas tadi, yaitu min aritmatika dari nilai sampel acak yang diambil dari populasi disebut sampel min. Rata-rata aritmatika dari seluruh populasi disebut min populasi. Dan akurasi rata-rata populasi relatif lebih tinggi daripada rata-rata sampel. Keakuratan sampel rata-rata dapat ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah pengamatan juga. Karena standar defisiasi dihitung dengan menggunakan min sampel, itu dilambangkan dengan huruf S. Sebaliknya, ketika min populasi digunakan dalam perhitungan standar defisiasi, itu diwakili oleh sigma. Dan juga elemen-elemen populasi diwakili oleh N dalam min populasi. Sebaliknya, N dalam min sampel mewakili ukuran sampel. Dan untuk yang terakhir yaitu rata-rata sampel adalah variabel acak, sedangkan rata-rata populasi adalah konstanta yang tidak diketahui. Nah, sekian nih teman-teman untuk materi kita pada hari ini. Minta maaf nih teman-teman kalau ada kata-kata yang salah yang mungkin menyinggung teman-teman, dan diucapkan banyak-banyak terima kasih nih kepada semua yang tetap setia dan tetap menonton YouTube channel ini. Dan jangan lupa untuk komen, share, and like, and subscribe tentunya channel ini. Terima kasih.